Ayat-ayat Allah, baik ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengungkapkan atau tema, yaitu tetaplah berdakwah. Jadi dakwah ini adalah kewajiban seluruh umat muslim, ya. Namun dakwah ini tidak tergantung kepada podium seperti saya ini. Bisa saja di luar juga bisa berdakwah. Nah, ini sasaran dakwah yaitu semua manusia, baik yang beragama Islam maupun yang belum agama Islam. Sasarannya dan tujuan dakwah adalah untuk mengajak semua orang kepada kebaikan dan kebenaran ajaran Islam, baik dengan cara meningkatkan keimanan, ya, bagi yang muslim, yang sudah muslim, ya, dan juga mengajak kepada yang belum muslim. Nah, juga itu kewajiban, tujuan daripada dakwah. Nah, untuk dakwah ini diwasiatkan juga oleh Rasulullah SAW, yaitu kepada Abu Dzar. Kemarin yang ke-6, termasuk kepada kita juga, ya, sebetulnya. Yang bunyinya amaroni ala ahabbu billahi laumata laimi. Yang artinya Rasulullah mewasiatkan kepadaku, kata Abu Dzar, itulah ahwabnya, bahwa kita jangan takut dalam mendakwahkan agama Islam, gitu ya, dengan celaan-celaan orang yang mencela, ya, atau yang mengolok-olok, gitu ya. Tak boleh takut, ya, itu. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah 54 juga disebutkan yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmatal laim. Berjuanglah, dakwahlah, ya, untuk di jalan Allah. Jadi dakwah seperti ini adalah berjuang, ya, pada ini perjuangan, termasuk pada yang benar berjuang. Duduk di situ adalah berjuang untuk mendengarkan tausiah. Sabila wala yahfuna lawmatal laim. Janganlah engkau Muhammad. Nah, ini dalam surat Al-Maidah 4 kepada Muhammad, janganlah engkau takut dengan celaan-celaan orang-orang yang mencela. Bahkan yang ketiganya itu amaroni, yaitu yang limanya an aqula bil haqi wa in kana murra. Rasulullah juga wasiatkan kepadaku, kata Abu Dzar, yaitu untuk mengatakan yang benar walaupun ini kadang-kadang sulit, ya. Walaupun sulit, katakan yang benar, katakan yang benar. Walaupun sulit ataupun sakit, gitu ya. Dalam hadis Ibnu Hibban juga, riwayat Ibnu Hibban, kulil haqi walau kana murra. Katakanlah yang hak, ya, yang benar walaupun keadaan sakit. Nah, sasarannya, tadi sasarannya disebutkan adalah semua manusia yang umat Islam. Juga kalau sekarang ini mungkin sasarannya siapa? Ya, mungkin bisa saja sasarannya adalah para pemimpin yang zalim. Nah, itu, ya, itu sasaran yang utama, ya, yang utamanya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 59, qala na'am wa in kuntum wa innakum idalla minal qarrabin. Ini Fir'aun yang mengatakan, ya, bahwa betul cina ini kepada penyihir, ya, waktu itu akan adu sihir antara Fir'aun dengan Nabi Musa.
Firaun mengatakan, betul, kamu kalau kalian tukang sihir ini kalau bisa mengalahkan Musa, laminal muqarrabin, pasti kami akan menjadikan kamu orang yang terdekat atau sebagai nasihat nanti di kerajaan. Nah, itu kemudian ditentang juga di dalam surat Al-Qasas tadi, kalau tadi ya Asy-Syu'ara ya. Dalam Al-Qasas 50 tadi Syu'ara 42. Kemudian di Al-Qasas yang wa makana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asu bi ummiha rasulan yatluha alaihim ayatuna, dan tidaklah kami akan membinasakan muhlikal qura wa makana rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu membinasakan suatu negeri ini hatta yab'asu, sehingga di dalam negeri itu ada di kota negeri itu ada rasulan yatlu alaihim ayatuna, ada rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Nah, di sini karena rasul sudah meninggal, siapa yang menyampaikannya adalah para ulama ya, para ulama. Saya bukan ulama, tapi saya ilmuwan, tahu kita tahu sedikit ya. Al-ulama warasatul anbiya'i, ulama itu adalah waris para nabi. Kalau kita hanya menyampaikan dari para nabi dan dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya dan rasulnya. Wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun, dan tidaklah kami menghancurkan, membinasakan suatu negeri, itu kaum, illa wa'aliha, kecuali adalah ahlinya itu zalim. Nah itu jadi sasaran yang itu adalah yang zalim, yang siapapun yang zalim itu jadi sasaran pendakwah. Kemudian tadi ya di surat juga di dalam surat An-Nahl yang bunyinya illa sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, berdakwahlah kamu itu di jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, wa mau'izatil hasanah, dengan pelajaran atau pitutur yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah atau saling mengungkapkan yaitu dengan jalan yang baik, atau dengan berdebat dengan jalan yang baik. Inna rabbaka ya'lamu bima dhalla an sabili, sesungguhnya Allah, maksudnya Rabbika, Tuhanmu adalah mengetahui kepada orang yang dhalla an sabili, yang sesat di dalamnya. Allah mengetahui siapa yang sesat dan yang wa'lamu bil muhtadin, dan siapa orang yang berpetunjuk. Itu Allah Maha mengetahui. Nah, jadi ini ada syarat memang ya dalam dakwah itu 3 syaratnya, yaitu pertama adalah ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dengan hikmah dan bijaksana. Jadi bijaksana itu tidak mentang-mentang dan lain sebagainya. Jadi supaya kita tertarik, dan keduanya adalah mujadalah, yaitu dengan nasihat mau'izil hasanah, dengan mau'izatil hasanah,
yaitu dengan nasihat-nasihat yang baik, ya tulus, ya yang tulus, kemudian santun, kemudian sesuai dengan kondisi sosial budaya pada hari ini. Dan yang ketiga adalah mujadalah, artinya berdiskusi dengan cara yang baik. Nah itu, kemudian macam-macam dakwah itu ada, pertama adalah yaitu dakwah farid, ya, atau pediah, yaitu jadi dakwah yang ditujukan kepada seorang ataupun kelompok kecil, juga dakwah yang bersama dengan ammah, umum, ya, secara umum, ini dakwah umum, ya. Kemudian dakwah bilisan, ya, yaitu dengan cara ucapan, dan kemudian dakwah bil hal atau bil fi'li, dengan pekerjaan atau memberikan contoh kepada yang lain, itu adalah juga dakwah. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ini mengenai dakwah ini bisa saja panjang kalau diurutkan, ya. Tapi yang jelas adalah dakwah itu sesuai dengan kemampuan kita, ya. Yang tidak usah dipaksakan tidak dengan keras dan lain sebagainya. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang baiknya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah salah sendiri. Mohon maaf ya Pak Dadang, ya, semuanya. Mohon maaf. Aku kaliada astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.